Wa tu'tiya zakah. Termasuk sebab-sebab seseorang dimudahkan masuk surga itu adalah dia menunaikan kewajiban zakat. Menunaikan zakat. Artinya apa? Kalau orang menunaikan zakat, satu, berarti dia adalah orang yang mampu. Dua, berarti dia orang yang sadar akan kewajiban. Banyak orang yang dikasih kemampuan tapi dia nggak sadar sehingga nggak mau zakat. Malah nerima zakat. Ada orang kayak gitu. Angkat tangannya coba. Yang mampu-mampu senang kalau dikasih zakat. Itu yang daftar-daftar jadi fakir miskin itu ya itu. Dimampukan sama Gusti Allah tapi nerima zakat. Bukan zakat itu jelek, tidak. Zakat itu baik kalau untuk ahlinya, untuk yang berhak. Tapi kalau tidak yang berhak, orang berkecukupan, duit ada, penghasilan ada, tercukupi semuanya. Pokoknya berlebih lah. Kok nerima zakat? Ya itu yang nggak baik buat dia. Tapi kalau buat fakir miskin, baik. Jadi syaratnya apa? Biar baik, jadilah fakir miskin dulu. Baru baik kan gitu. Jadi apa? Jadilah orang yang apa? Orang yang di atas, kata al-yadul ulya khairum min yadi sufla, kata Kanjeng Nabi. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Artinya apa di sini? Yang memberi dengan baik, yang menerima juga dengan cara yang baik. Jadi bab zakat tadi kita harus perhatikan. Bagi yang mampu zakat, ayo kita zakat. Bagi yang tidak berhak menerima zakat, ya jangan mau menerima zakat. Walaupun dikasih. Saya sudah biasa kok dikasih sama masjid dari beras zakat. Lo dilihat dulu. Saya termasuk orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran boleh menerima zakat, tidak. Saya fakir bukan. Saya miskin atau bukan. Atau yang 8 asnaf itu bukan. Kalau kita termasuk satu dari 8 tersebut, ya tidak masalah menerima zakat. Tapi kalau tidak, ya jangan berani-berani ngambil zakat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan zakat ini apa? Ada perintahnya, wa aqimus sholata wa atuz zakat, menunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, dan termasuk sebab-sebab di antara orang tadi dimasukkan oleh Allah ke surga yaitu puasa Ramadan. Nah, sebentar lagi kita puasa Ramadan. Nah, puasa ini adalah salah satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi yang sebelumnya pun juga pernah dikerjakan oleh para anbiya-anbiya yang sebelumnya. Minimal kita puasa itu ya minimal ya Ramadan lah. Kalau belum bisa sunnahnya ya jangan sampai Ramadan ketinggalan. Karena ada perintahnya di dalam Al-Quran, maka kewajiban dan keutamaannya ada sekaligus ancaman bagi yang tidak berpuasa. Jadi harus tahu, kalau sudah Allah wajibkan, ya harus dikerjakan. Entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu zakat, dan lain sebagainya, karena sifatnya wajib. Nah, seseorang jika tidak melakukan satu dari kewajiban-kewajiban tersebut, maka akan dibuat apa ya? Kalau rumah itu tiangnya kurang itu ibaratnya apa nanti? Gak doyong tuh. Kalau rumah itu doyong rumahnya. Orang juga sama tadi. Kok dikasih pilar-pilar tadi kok tidak dikerjakan, maka hidupnya akan gak stabil tuh. Tidak stabil. Macam-macam. Entah tidak stabil kesehatannya, entah tidak stabil ekonominya, entah tidak stabil rizkinya, entah tidak stabil apapun aja. Karena tadi tiang-tiangnya tadi tidak dipasang atau tidak dikerjakan. Kalau sudah tiangnya tadi bunyal Islamu ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tiangnya Islam itu ada 5, sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Ya itu yang kita kerjakan semuanya. Kalau tidak, pasti ada problem. Problemnya apa? Ya, lihat aja. Yang nggak sholat, apa kira-kira? Pasti problemnya banyak. Saya sholat juga problemnya banyak. Terus dikira kalau sholat nggak punya problem. Sholat itu punya problem. Tapi yang nggak sholat lebih banyak lagi problemnya.
Jangan sampai dikira saya itu sudah sholat sampai jidat saya itu hitam semuanya. Tapi masih nyut-nyutan tiap hari sayanya. Karena apa? Kalau kamu nggak sholat, mungkin bukan cuma jidatmu yang hitam, badan-badanmu hitam semuanya. Artinya apa di sini? Artinya setidaknya dengan sholat inilah wujud kehambaan kita kepada Gusti Allah. Yang disombong-sombongan kepala di atas, taruh di apa? Taruh di lantai, tempelkan ke lantai. Kita bilang ya Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan kita juga bilang hidup mati ibadahku untuk Gusti Allah. Nyawaku, hidupku, matiku ya Gusti Allah. Di dalam sholat. Makanya jangan sampai meninggalkan sholat, apapun bentuknya. Makanya sholat itu paling fleksibel dikerjakan dengan sebab-sebab syar'i. Orang nggak bisa berdiri, boleh duduk. Orang nggak bisa, orang musafir boleh jamak. Orang musafir boleh qashar. Orang ini boleh ini apa? Boleh ini sholat jamak dan lain sebagainya. Tapi tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Apapun bentuknya, sholat dikerjakan. Nggak bisa jamak takdim, jamak takhir bagi yang memenuhi syarat. Artinya apa? Nggak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Sesibuk apapun. Saya kan sibuk ke sawah, berangkat pagi, pulang asar, jadi saya jamak sholatnya. Ini nggak bisa. Ada sebab-sebabnya diperbolehkannya jamak. Nggak boleh main-main di dalam sholat. Banyak orang yang meninggalkan sholat gara-gara hal yang sepele. Kenapa? Lagi ada tamu. Lagi ada nggak enak, lagi enak-enak sambil ngopi, sholat nantilah dijamak aja. Oh tidak boleh. Ada sebab-sebabnya. Saya nggak bisa sholat berdiri, duduk sholatnya. Saya nggak bisa duduk, telentang sholatnya. Jadi nggak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Karena apa? Saking pentingnya sholat di dalam apa? Di dalam Islam. Makanya banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang pentingnya sholat dan ancaman bagi yang meninggalkan sholat. Kalau sudah orang meninggalkan sholat, ya tadi meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, pasti hidupnya nggak stabil. Apapun bentuknya, pasti ada aja kurangnya. Makanya kita introspeksi, jangan sampai dengan meninggalkan tadi Allah akan mencabut nikmat-nikmat yang lainnya.